Hai, halo. Kembali lagi dengan Ann di Tarot In. Mungkin dari sebagian Happy Souls mau menanyakan, sebenarnya apa sih yang memblok Happy Souls dengan jodoh Happy Souls atau kisah asmara Happy Souls gitu ya. Dan di sini Ann ada satu tema yang mungkin kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di kisah asmara kamu, kemudian juga apa yang akan datang dalam kehidupan cinta kamu. Di sini Ann menggunakan Crystal Unicorn Tarot ya. Ini bentuknya. Kemudian Ann juga sudah punya 3 pilihan untuk Happy Soul semua bros yang ada di depan ini ya. Di sini ada bros bunga ya dengan mutiara, ada 2 seperti ini. Ini adalah pilihan 1 untuk kamu. Kemudian yang kedua ada bros bunga juga, tapi ini warnanya biru ya. Ini untuk pilihan kedua untuk kamu. Dan yang pilihan ketiga ini brosnya bunga juga, tapi warnanya silver untuk pilihan ketiga. Jadi di sini ada 1, 2, dan 3. Happy Souls bisa lihat mana yang paling membuat Happy Souls tertarik. Apakah pilihan 1, 2, atau 3? Kita akan segera ketemu di pile Happy Souls. Oh iya, untuk tema kali ini khusus Ann buatkan 1 origami ya. Seperti ini bentuknya. Ini juga bisa dijadikan pembatas buku. Jadi bisa diselipkan ke kertasnya ya. Dan ini menandakan bahwa ini adalah love reading untuk Happy Souls. Jadi kita langsung ketemu di pile Happy Souls. See ya! Hai, halo Happy Souls. Kamu yang memilih grup 1. Oke, ini dengan bros bunga ya, dengan mutiara. Di sini ada 2. Saya akan taruh di sini. Kemudian kita akan lihat dari kartu Crystal Unicorn ya. Bentuknya seperti ini. Oke, kita akan lihat bagaimanakah kehidupan asmara kamu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimanakah keadaan hidup asmara kamu saat ini. Oke. Catalyst Spirit Archangel and Spirit Guide, please give your answers. Okay, thank you. Pile 1. Nice. Knight of Wands. Okay. Catalyst Spirit Archangel and Spirit Guide, please give your answer for group 1. Thank you. Wow, another knight. Knight of Swords. Catalyst Spirit Archangel and Spirit Guide, please give your answers. Okay. Wow. Ace of Swords. Okay. Ann merasa kamu bukan orang yang penuh drama ya. Kalau hubungannya dengan asmara atau cinta. Kamu orangnya straightforward. Kamu suka ya suka, enggak ya enggak gitu. Ann melihat kamu juga tidak terlalu banyak cincong dengan masalah percintaan ya. Kamu tidak suka PHP orang, kamu juga bukan orang yang suka di PHP-in ya. Siapa yang suka di PHP-in? Jadi, kalau Ann rasa, kamu adalah seseorang yang cukup mature untuk perjalanan cinta kamu saat ini. Kamu adalah seseorang yang mengetahui apa yang kamu mau. You know what you want dengan Knight of Wands di sini ya. Mungkin kamu erat dengan fire element ya, bisa Sagittarius, Leo ataupun Aries. Atau juga kamu erat dengan elemen air atau udara ya. Gemini, Aquarius dan Libra ya, karena di sini ada 2 elemen swords atau air ya, udara, dan 1 wands. Ann merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sangat jujur tentang perasaan kamu ya. Kamu mengungkapkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Kamu tidak suka juga orang yang bohong. Dan aku melihat bahwa kamu sudah dewasa secara berhubungan gitu ya, bukan orang-orang yang egois atau childish dalam menjalin hubungan. Kamu mau semua segala sesuatu tuh clear gitu dalam hubungan kamu. Dan Ann melihat bahwa secara real kamu sendiri bisa mencintai walaupun dengan penuh perasaan menggebu-gebu ya, atau perasaan yang penuh dengan fire di sini, tapi kamu sendiri bisa tetap menggunakan logika ya, logika dan pikiran kamu. Apabila itu tidak sesuai, jadi aku melihat kamu tidak mencintai dengan buta gitu ya.
Dan An melihat kamu juga orang yang sangat mudah didekati, dalam arti kamu pandai bergaul ya, berkomunikasi dan sangat familiar orangnya. Tidak kaku, tidak introvert. Dan kamu cenderung orang yang cuek gitu. Cuek dengan apa yang kamu rasakan, kamu bisa ungkapkan begitu saja. Mungkin kamu termasuk orang yang belak-belakan dan tidak terlalu memikirkan dampak dari perkataan kamu gitu ya. Karena buat kamu ya ini kejujuran gitu, kebenaran untuk kamu adalah sesuatu yang sangat kamu junjung tinggi, dan An merasa dengan ini kamu mempunyai pribadi yang cukup matang dengan keterbukaan dan kejujuran kamu. Sekarang kita akan lihat apakah yang memblok kamu atau apakah ada blok ya yang mungkin membatasi atau menghambat kehidupan percintaan kamu atau asmara kamu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, di sini keluar Temperance. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Yep. Dan di sini keluar The Hierophant. Iya. The Temperance di sini menyatakan harmonis gitu ya. Dan The Hierophant di sini bicara tentang tradisi. Mungkin ada beberapa hal yang memblok kamu dan itu berhubungan dengan tradisi ya. Berhubungan dengan latar belakang keluarga ya, agama dan lain sebagainya. Kalau orang dulu bilang tuh bobot bibit bebet gitu ya. Mungkin ini berhubungan dengan keluarga kamu, dengan The Hierophant. Kemungkinan saja ini adalah sesuatu yang mungkin diharapkan atau dituntut oleh keluarga kamu atau orang tua kamu ya. Entah mungkin tentang agama, misalnya seiman. Kartu ini melambangkan adanya sesuatu yang bersifat tradisional gitu ya. Jadi dengan The Hierophant di sini An merasa bahwa kuncinya adalah keluarga kamu sebenarnya di sini ya. Entah mungkin kamu mempunyai keluarga besar ya yang mempunyai tuntutan atau menjunjung kehormatan keluarga kamu mungkin gitu ya. Tapi An merasa di sini malah menjadi blok untuk kehidupan asmara kamu. Dan dengan Temperance di sini ini membuat kamu jadi tidak harmonis ya. Tidak harmonis terhadap apa yang sebenarnya kamu inginkan ya, terhadap hati kamu nih di sini. Oke. Di sini Cups ya. Ada Cups. Cups itu selalu menunjukkan tentang perasaan ya, berbicara tentang feeling gitu. Dan dengan tampilnya Temperance di sini atau keluarnya Temperance di sini, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai gitu ya antara pikiran nih dengan unicorn di sini ya, antara pikiran dan perasaan kamu atau Cups ya dengan tindakan kamu dan Wings ini, sehingga kamu sepertinya tidak bisa terbang gitu. Aku melihat bahwa kamu tidak bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan karena mungkin tadi ada hambatan di entah tradisi keluarga tertentu seperti harus menikah dengan yang satu suku atau harus menikah dengan yang satu agama atau apapun lah itu yang membuat mungkin kamu merasa bahwa kehidupan asmara kamu tidak semulus seperti apa yang kamu inginkan. Oke, ini An merasa bahwa kemungkinan besar kamu tidak ada masalah dengan asmara, tidak ada masalah dengan kepribadian kamu sendiri gitu ya. Tapi An melihat bahwa ada sedikit blok dari pihak luar, eksternal, yang mempengaruhi bagaimana kamu bertindak. Jadi mungkin kamu merasakan punya feeling sama seseorang gitu, tapi mungkin dia tidak satu suku atau mungkin tidak satu agama atau mungkin tidak backgroundnya tidak sesuai dengan apa yang keluarga kamu inginkan gitu, dan itu membuat kamu akhirnya terhambat untuk mencintai seseorang karena alasan-alasan tersebut gitu ya. Setelah tadi An melihat current energinya seperti itu, kita akan lihat next energy untuk kisah asmara kamu ya di chapter berikutnya seperti apa. Oke? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Wow. Tadi Knight of Wands, sekarang King of Wands. Nice. What next in love for group 1? Thank you. Oke. Ten of Wands. Dan the Sun. Nice. An melihat next in love kamu akan lebih bahagia atau better than what you expect. Gitu ya. Kehidupan asmara kamu dari the Sun di sini ya, An melihat bahwa akan sangat positif next in love-nya kamu ya. Dan An merasa di sini mungkin kamu mempunyai beban ya terhadap apa yang
diharapkan ya, mungkin dari kamu ya, oleh keluarga atau orang tua kamu yang pasti. Tapi An melihat bahwa dengan King of Wands di sini kamu akan mengalami atau mendapatkan sebuah kisah asmara ya, yang akan berhasil dengan The Sun di sini ya. Dan King of Wands ini An melihat bahwa ada seseorang yang akan bersama dengan kamu ya, dan dia mempunyai kualitas seorang king, dimana king itu biasanya adalah seseorang yang sudah dewasa ya, secara tindak ya, laku, pikir itu semuanya dewasa. Dia juga seseorang yang sangat memperdulikan passionnya, desire, keinginannya gitu ya. Jadi dia nggak suka memendam-mendam perasaan tuh, nggak suka. Karena buat dia, buat apa dipendam, kalau emang punya rasa kenapa nggak diomongin gitu ya. Dan seperti juga kamu, dia sama kamu tuh sepertinya memang cocok dalam hal bisa sangat lancar mengungkapkan perasaan, berkomunikasi gitu ya, dan berdiskusi bahkan, dan saling sharing untuk motivasi dalam menjalani kehidupan ya. Walaupun dengan Ten of Wands di sini mungkin akan terasa berat ya, entah mungkin ini hubungannya juga dengan keluarga lagi, karena di sini melihat ada rumah di sini ya. Sepertinya dia membawa beban yang berat gitu ya. Ketika keluar dari rumah tuh dia membawa beban yang berat. Semua setiap kita ya sebagai anak pasti harus menjaga nama baik keluarga ya kan. Dan itu sepertinya An melihat bahwa kamu sangat berat menjaga nama baik itu. Entah mungkin memang tadi An rasa ada hubungannya dengan The Hierophant. Kamu seperti menanggung sebuah beban gitu ya. Entah mungkin kamu menanggung beban di mana kamu merasa mungkin kamu tidak akan bertemu dengan the one gitu. Tapi at the end kamu akan mendapatkan The Sun di sini ya. Dan The Sun di sini menandakan sesuatu hal yang sangat positif ya. Next in love kamu akan mendapatkan hal yang positif. Di sini seperti ada gem ya. Dan kamu disinari oleh matahari. Semuanya terasa hangat, terasa bersinar gitu ya, terang. Jadi beban-beban yang tadi mungkin kamu rasakan seperti ini akan teratasi lah ya. Karena merasa bahwa Ten of Wands ini ada hubungan dengan King of Wands. Hubungan dengan King of Wands di sini adalah King of Wands ini seperti seorang pribadi ya. Jadi ada seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu, dan ini mungkin awalnya akan membuat kamu merasa berbeban. Entah mungkin kamu merasa apakah ini akan cocok sama keluarga kamu, atau akan cocok apakah dengan kriteria-kriteria yang mungkin kamu sudah tetapkan gitu ya. Tapi An melihat dengan The Sun di sini semuanya akan baik-baik saja, oke? Okay? What next in love for group 1, please? Oke, thank you. Nice, King of Cups. Wow, King of Cups. Kamu juga akan bertemu dengan atau dihadapkan oleh seseorang yang sangat sensitif ya. Dia punya semangat yang tinggi terhadap apapun yang dia ingin raih di dalam hidupnya. Tapi dia juga seseorang yang penuh dengan perasaan dan cukup peka atau sensitif dan juga intuitif gitu ya. Ini adalah seseorang yang mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu, kehidupan kamu nanti ya. Ini bukan energi yang terbatas ya, atau sampai kapan gitu ya, akhir tahun, apakah sampai akhir bulan, tidak. Ini adalah energi yang limitless ya. Apabila kamu merasa bahwa kamu berada di dalam sebuah siklus, satu siklus dalam segi asmara kamu, itu habis dulu, baru setelah itu kamu akan mengalami energi ini. Itu yang Anda rasakan. Jadi ini adalah what next in your love life. Oke, happy souls yang saat ini masih single ya. What next in love for you. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga sebagian sebagian happy soul yang sudah berpasangan ya. Dan next in love untuk kamu yang sudah berpasangan juga akan melihat bahwa kamu akan semakin menguatkan bonding antara kamu dan pasangan kamu ya. Begitupun juga dengan yang masih single saat ini. Ketika kamu berbicara, ketika kamu berkomunikasi, itu akan membuat kamu dan dia ikatan bonding dalam hal perasaan ya. Karena di sini ada King of Cups dan Page of Cups, itu akan semakin erat gitu ya. Dengan The Sun di sini akan memberikan nggak bisa bilang ini jaminan, tapi akan memberikan result ya sepertinya untuk memberikan hal yang positif di dalam kehidupan asmara kamu ya. Karena
Di sini An tidak melihat ada sesuatu energi yang negatif, kecuali dari Ten of Wands di sini ya. Tapi Ten of Wands bukanlah energi yang negatif. Ten of Wands hanyalah sebuah energi yang agak heavy ya, agak berat dari sesuatu yang mungkin kamu sedang hadapi atau sedang dealing saat ini gitu ya. Tapi karena ini what next, An lihat bahwa kamu pun akan dealing dengan sesuatu yang membebani kamu nantinya nih dengan Ten of Wands, dan itu berkaitan dengan rumah gitu ya. Sepertinya kamu merasa bahwa keinginan kamu untuk membangun keluarga itu kayaknya jauh banget ya, kayak masih jauh dan beban kamu sepertinya berat gitu. Yang tadi An rasakan bahwa kamu mungkin mempunyai perasaan kapan ya gue nemuin the one buat gue gitu. Itu yang An lihat di sini ya. Tetapi jangan khawatir karena dengan King of Cups di sini kamu akan menemukan perasaan yang baru, perasaan yang segar dengan Page juga di sini ya. Ada perasaan baru yang akan kamu rasakan. Dan ini ada kristal di sini ya. Seperti juga dengan yang tadi ini ada gem di sini, ada kristal yang menunjukkan bahwa ada kekuatan di situ ya. Ketika kamu merasakan feeling baru ini, kamu juga diberikan kekuatan. Kekuatan untuk memperjuangkannya, kekuatan untuk menjalaninya yang pasti ya. Dan dengan King of Cups, King of Wands ya di sini, dengan dua king di sini, kamu dapat mengatasi segala situasi yang mungkin akan terjadi di next chapter of your love life ya. Dimana kamu akan mempunyai lembaran baru dalam hal perasaan atau feeling ini ya, untuk sebagian besar episode yang masih single. Dan itu akan membawakan kamu kepada the sun. Oke? Nice. Sekarang kita akan lihat dari energy cards ya. Untuk kehidupan asmara kamu selanjutnya dengan energy oracle. Holy Spirit Archangel Spirit Guide, please give energy for group 1. Okay, what next in love for group 1? Thank you. Okay, nice. Energy untuk kamu. Oh, indecision. Ini yang mungkin akan terasa berat ya. Pilihan. Oke. Dengan Ten of Wands di sini ya, dan dengan indecision di sini, An merasa bahwa akan ada dua energi yang mungkin akan membuat kamu agak bingung ya. Yang mana yang harus kamu pilih, ke kiri atau ke kanan seperti ini ya. Indecision, dan kamu seperti merasa di jalan buntu. Kamu nggak bisa lurus, kamu harus pilih kiri atau kanan. Ini yang mungkin akan membuat kamu merasa Ten of Wands tadi ya, merasa berat. Apakah kamu harus menerima cinta, ataukah kamu harus melanjutkan perasaan, ataukah kamu harus mengurungkan niat kamu untuk bersama dengan seseorang ini, atau apapun yang akan membuat kamu jadi bingung untuk memilih gitu ya. Karena merasa dengan energi ini kamu akan diberikan kesempatan, sebagian happy soul mungkin sudah berpasangan, An merasa bahwa akan ada energi yang masuk ke dalam kehidupan kamu, kehidupan asmara kamu ya. Ini energi baru ya yang akan masuk dengan Page of Cups di sini. An melihat bahwa kemungkinan akan ada seseorang yang akan masuk. Jadi mungkin akan ada indecision di sini. Apakah kamu akan meneruskan bersama dengan pasangan kamu saat ini, atau kamu akan memilih seseorang yang baru? An melihat mungkin itu akan jadi sebuah kebingungan untuk kamu ya. Kita akan lihat lagi dengan energi next in love. Thank you. Oh, yin dan yang. Nice. Ini adalah sebuah energi master number 22 ya. Di sini kamu diminta untuk lebih balance atau lebih seimbang ya, antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan kamu, serta ini juga antara sisi maskulin dan feminin kamu ya. Kamu harus mengetahui kapankah kamu harus bertindak dan kapan juga kamu harus diam dan menerima. Kapan kamu harus memutuskan dan apa yang harus kamu putuskan, itu harus terjadi keseimbangan. Karena yin dan yang ini adalah keseimbangan ya. Keseimbangan yang terjadi di dalam diri kamu sendiri. Dan ini yang mungkin kamu harus lakukan. Bagaimana caranya supaya keseimbangan itu bisa didapatkan dahulu, baru kamu bisa memilih jalan mana yang paling baik untuk kamu. Seperti apa, tapi kamu harus kembali lagi ke dalam jiwa kamu, kedalaman batin kamu ya, karena kebenaran itu biasanya bisa kamu temukan ketika kamu berdiam diri, kemudian kamu memikirkan segala sesuatu, kamu juga bisa melakukan introspeksi atau kontemplasi ya, atau apapun yang
membuat kamu berkomunikasi dengan diri kamu sendiri sehingga kamu akan tahu apa yang sebenarnya terbaik untuk kamu. Dan juga yang pasti adalah dengan mendengarkan intuisi kamu ya. Next in group 1 love life. Holy Spirit, Archangel Spirit, thank you. Oke, kebetulan An memang mau ambil 2 dan ini sudah langsung keluar 2, jadi An ambil semua ya. Di sini dengan be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Nice. Itu juga ada sebuah kayak castle gitu ya, dari jauh. Dan An melihat dengan energi ini ya, kita memang harus berada di masa saat ini ya. Dan kita juga harus memikirkan atau bermimpi tentang masa depan. Tapi tetaplah berada di masa saat ini. Di sini ada gambar wanita ya, seperti sedang melihat planet-planet ini ya, dimana dia mungkin sedang bermimpi dan dia mau bilang bahwa everything is possible. Jadi jangan takut dulu dengan keadaan kamu. Mungkin dengan 10 of Wands di sini kamu merasa ini berat nih gitu ya, ini berat dijalanin, gue nggak tahu deh gimana caranya mimpi ini bisa terwujud. Everything is possible ya. An melihat di sini bahwa kamu di-encourage, kamu diberikan dukungan dari universe bahwa kamu bisa melihat saat ini dan kamu bisa bermimpi di masa depan kamu. Kira-kira apakah apa yang kamu inginkan dapat terwujud? Tapi segala sesuatu itu harus diperjuangkan ya, seperti juga cinta. Dan An melihat dengan Page of Cups di sini akan ada lembaran baru yang terbuka untuk kamu ya, dimana kamu happy souls di luar sana yang masih single, kamu akan menemukan seseorang dapat mengisi bersama-sama lembaran baru kamu nanti. Dan untuk kamu yang sudah berpasangan, akan ada seseorang yang datang ke dalam kehidupan asmara kamu, walaupun kamu mungkin sedang bersama dengan seseorang. Sehingga ada indecision di sini yang mungkin harus kamu perhatikan ya. Lalu satu lagi, demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it. Seperti juga tadi ya, kamu memperjuangkan apa yang akan kamu ingin capai di masa depan. Di sini juga diminta untuk demonstrate love, ya. Kamu diminta untuk mewujudkan, ya, mendemonstrasikan, ya, bagaimana kamu mencintai. Cari tahu apa yang penting, ya, untuk orang-orang yang kamu cintai, untuk apa yang kamu cintai juga, dan berusahalah untuk itu, and act on it, ya. Berusahalah untuk meraihnya. Di sini kamu bukanlah seseorang yang kalah ya. Tapi An melihat bahwa kamu adalah seseorang yang menang dengan The Sun. Tapi kamu harus mampu untuk mengetahui ya kedalaman hati kamu sendiri seperti apa, kamu inginnya bagaimana, kemudian menyeimbangkan diri kamu sendiri, balance di sini sehingga kamu bisa membuat keputusan yang baik untuk diri kamu sendiri. Walaupun memang awalnya terasa berat, kan ada The Sun setelahnya ya. Ada sesuatu yang positif ya, karena kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kamu ya. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga ingin melihat kamu berhasil. Jadi jangan patah semangat, tetap berharap, tetap berusaha, dan tetap berdoa. Tapi yang pasti tetap berserah. Oke? Sekarang Ana akan lihat dari apa ini? Ini adalah charms ya, tapi karena tempatnya kecil, jadi An kocok dari sini saja. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give charms for group 1. Oke, kita akan lihat, tapi An tutup mata di sini. Oh, banyak charms kamu. Ya, ini ada kupu-kupu. Pertama kali An lihat kupu-kupu. Transformasi, ya, transformasi. Di sini An merasa juga bahwa akan ada transformasi dari be in the present ya, be in the present and dream of the future. Kamu akan merasakan perubahan dari saat ini kamu berada ya, kemudian di masa yang akan datang karena kamu berani bermimpi. Jangan takut bermimpi, oke? Nah, ini ada evil juga. An melihat bahwa di sini ada sesuatu hal yang berhubungan dengan pencapaian ya. Ini kan ada sesuatu yang ini tower gitu ya, tower yang tinggi yang bisa kamu capai, kamu ingin mencapainya ya, kamu harus berjuang. Dengan itu kamu bisa menghidupkan mimpi kamu. Dan dengan wings di sini kamu mendapatkan blessings kok. Kamu mendapatkan protection juga dari angels ya.
atau siapapun yang kamu percaya melindungi kamu. Di sini ada lagi transformation dengan kupu-kupu, lalu ada lingkaran menandakan siklus di sini ya. Melihat bahwa kamu akan melengkapi siklus kehidupan kamu ya, mungkin dengan menemukan the one kamu nanti. Kamu yang mengendalikan kehidupan kamu, sehingga kamu yang tahu kiri atau kanan. Ini bisa kamu buat keputusannya ketika kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan dalam cinta. Ya, ini dia. Kamu harus imbang. Kamu juga menarik keberuntungan. Sepertinya kehidupan percintaan kamu juga akan memberikan keberuntungan untuk kamu tuh. Di sini menarik Pentacles loh. Walaupun dari tadi kartunya tidak ada Pentacles ya. Di sini juga ada keberuntungan. Wow, dan ada koin lagi di sini. Oke, mungkin seseorang yang akan bersama kamu adalah seseorang yang cukup wealth ya, atau sejahtera dalam urusan keuangan atau kondisi finansialnya bagus gitu ya. Di sini juga ada salib menempel pada Pentacles ini ya. Ada salib. Salib ini bukan berarti sebuah religion tertentu. Ini juga bisa berarti beban. Saat ini atau nanti ya, yang akan kamu rasakan ya. Yang seperti tadi mungkin juga ada hubungannya dengan religion ya, yang mungkin berbeda sama kamu. Atau ada kupu-kupu lagi. Ada 3 kupu-kupu. Wow, transformasi, perubahan yang besar ini akan terjadi. Dan An merasa bahwa ini akan membawa sesuatu yang baik untuk masa depan kamu dengan 3 kupu-kupu ini ya. Dan yang pasti ada wisdom di sini dengan burung hantu atau owl ya. Oke, hari ini kameranya agak blur-blur, mohon maaf. Kemudian, nice. Kamu mendapat third eye di sini ya. Ada bimbingan, ada sesuatu yang akan membawa kamu kepada keputusan yang baik ya. Di sini kamu akan menghidupkan intuisi kamu ya dengan third eye ini dalam proses kamu mencapai keputusan yang terbaik untuk hidup kamu. Oke, next kita akan lihat inisialnya ya. Siapakah yang akan datang ke dalam kehidupan asmara kamu? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1. Thank you. Oke. T, E, X, F, P, G, N, R, V, I, L, dan T. T lagi ya. Jadi mungkin ada double huruf di namanya, oke? Ada F, E, X, T, L, G, I, R, T, N, P, dan V. Ini adalah bacaan untuk kamu, Happy Souls Group 1. Semoga ini dapat membantu Happy Souls semua ya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga Happy Souls menyukai video ini. Sending you love and light. See ya. Halo, hai. Kamu adalah grup 2. Ya, Happy Souls yang memilih bunga dengan aksen warna biru ini ya, bros bunga. Oke, taruh sini. Kemudian kita akan melihat dari Crystal Unicorn Tarot ya, yang bentuknya seperti ini. Kita akan lihat pertama kali yang An lihat keadaan kamu saat ini dalam segi percintaan atau segi asmara ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 2. Thank you. King of Swords. Nice. Seperti apakah kamu ya dalam atau di segi asmara? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for Ace of Pentacles. Nice. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, Two of Swords. Dari segi cinta atau asmaraan, merasa dengan King of Swords di sini ya, kamu adalah seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang kamu inginkan, ya, dan kamu mengkomunikasikan hal tersebut. Kamu juga bukan orang yang takut
menjalin hubungan yang baru dengan orang yang baru gitu ya. Tidak, An melihat bahwa kamu adalah seseorang yang cukup komunikatif, tapi mungkin dengan King of Swords di sini ya, kamu mungkin terlihat atau aura kamu itu sangat leadership kamu tuh tinggi gitu ya. Jadi kepemimpinan kamu tinggi. Apabila kamu bersama dengan seseorang ya, apabila kamu berhubungan dengan seseorang, itu kamu akan terasa dominan gitu. An melihat dengan King of Swords di sini ya, kamu adalah seseorang yang mengetahui otoritas kamu, mengetahui kewenangan kamu, mengetahui kepemimpinan kamu ya, dan sikap pemimpin kamu ini bisa saja mengintimidasi. Mengintimidasi seseorang itu bukan sesuatu yang negatif juga, tidak, karena kamu tidak berniat seperti itu. An melihat bahwa ini adalah sebuah pembawaan gitu ya, pembawaan bahwa kamu memang mempunyai segi kepemimpinan yang cukup kuat, tetapi hanya saja itu membuat orang menjadi cenderung takut sama kamu ya. Bukan takut terhadap kamu, tidak, tapi takut terlihat bodoh, takut salah di hadapan kamu gitu. Jadi An melihat bahwa ada sesuatu yang mungkin akan terasa awkward dalam arti karena kamu akan lebih dominan. Walaupun kamu bisa berkomunikasi dengan sangat baik, tetapi aura kamu itu agak mengintimidasi mungkin untuk orang lain. Anyway, ini kan aura ya, jadi vibe kamu seperti itu. Tapi ini pun aku merasa bukanlah sesuatu yang negatif gitu. Dengan Ace of Pentacles di sini, An merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sangat positif. Kamu bukan seseorang yang takut akan masa depan, bukan seseorang yang pesimis gitu ya. An melihat dengan Ace of Pentacles ini, kamu punya kejelasan tentang masa depan kamu ingin seperti apa, kamu ingin merencanakan bagaimana, dan kamu punya kesempatan serta keberuntungannya gitu ya. Walaupun dengan Two of Swords di sini, kamu banyak menimbang-nimbang. Kamu adalah seseorang yang mungkin tidak cepat memutuskan, tidak mudah memutuskan gitu ya. Dengan Ace of Pentacles di sini mungkin kamu juga adalah seseorang yang mempunyai elemen Earth ya, atau bumi, bisa Virgo, Capricorn ataupun Taurus. Jadi kamu adalah seseorang yang mungkin sulit memutuskan sesuatu, apalagi urusannya dengan feeling atau dengan cinta, sehingga kamu kebanyakan mengandalkan intuisi kamu. Jadi kamu di blindfold seperti ini ya. Kemudian ada 2 pedang di depan kamu nggak tahu mau pilih yang kiri atau pilih yang kanan, kamu tutup mata kamu, kemudian kamu cuma mengikuti intuisi kamu gitu ya. Walaupun Earth itu, elemen Earth itu sangat analitik, menggunakan logika, analisa gitu ya, akal pikirannya dia gunakan, dan mungkin karena itu juga akhirnya banyak hal-hal yang susah diputuskan karena terlalu banyak pertimbangan. Tetapi di sini An merasa bahwa kamu sendiri sebenarnya bukan orang yang sulit gitu ya. Hanya saja kamu inginkan semua yang terbaik, bukan hanya untuk kamu. Kamu memikirkan bahwa seseorang yang bersama dengan kamu itu bukan hanya terbaik untuk kamu, tapi juga terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Kemudian kita lihat apakah ada yang memblok kamu dari segi asmara kamu di sini. Oke. Catalyst Spirit Archangel Spirit Guide for group 2 please. Apakah yang memblok group 2 dari asmaranya? Ace of Wands. Oke. Catalyst Spirit Archangel Spirit Guide, please give your answers. Group 2. Apakah yang memblok group 2? Catalyst Spirit Archangel Spirit Guide, please give your answers. Thank you. Page of Pentacles. Ace dan Page yang keluar. Biasanya sesuatu yang baru ya, itu Ace dan Page, kesempatan baru, lembaran baru, sesuatu yang baru itu seharusnya tidak menjadi blok terhadap sesuatu, apalagi terhadap asmara atau cinta. Tapi An melihat bahwa ketika ini muncul Ace dan Page, ini menjadi sesuatu yang mungkin membuat kamu jadi tidak bisa settle down. Kamu selalu tertantang akan sesuatu yang baru. Ya, entah energi baru, entah seseorang yang baru, entah pengalaman yang baru. Tapi dari segi cinta, kamu sangat tertarik dengan segala hal yang baru. Gitu. Jadi mungkin An melihat kamu cenderung bosanan gitu ya. Bukan berarti tidak setia sekali lagi, tapi An melihat bahwa Happy Souls mungkin sebagian besar di grup 2 ini mungkin adalah seseorang yang cenderung cepat bosan dengan hubungan, ya. Jadi ada sesuatu yang harus membuat hubungan kamu tuh spicy gitu. Hubungan kamu tuh nggak gitu-gitu aja, nggak rutinitas. Kamu akan sangat bosan dengan orang-orang yang
suka dengan rutinitas, kamu akan bingung menghadapi hubungan yang begitu-begitu saja gitu ya. Merasa bahwa kamu butuh petualangan baru, kamu butuh sesuatu yang menantang kamu ya, dengan Ace of Wands di sini. Jadi mungkin kalau kamu merasa bahwa hubungan kamu tuh serasa udah nggak terlalu menarik, kamu kehilangan gregetnya gitu kayaknya ya. Karena kamu sangat craving sama hal-hal yang baru. Di sini kan merasa dengan Two of Swords, kamu banyak berada di energi bimbang gitu ya. Bimbang terhadap sebuah hubungan yang kamu rasa kayaknya kok ini nggak kemana-mana, atau kayaknya kok ini nggak seru ya hubungannya. Dengan Ace dan Page di sini, dimana ini melambangkan sesuatu hal yang kebaruan, dan ini malah memblokir kamu. Mungkin kamu terlalu banyak inspirasi, terlalu banyak ide, terlalu banyak hal yang kamu ingin wujudkan, dan itu tidak bisa kamu wujudkan ketika kamu bersama dengan seseorang. Mungkin saat ini bersama dengan kamu atau pasangan kamu, untuk happy souls yang sudah berpasangan, atau untuk yang single di sana, kamu selalu mengalami hal-hal yang baru, ingin melakukan hal-hal yang baru, sehingga kamu mungkin dilihat tidak bisa settle, tidak bisa dipegang. Dalam arti misalnya kamu senangnya berpindah-pindah, di sini juga kamu suka traveling, kamu suka sesuatu hal yang menantang gitu, dan itu mungkin tidak terlalu nyaman untuk sebagian besar orang. Mungkin kamu seseorang yang suka dengan sesuatu hal yang bersifat adrenalin junkie gitu ya, sport ekstrim seperti itu, yang mungkin dirasa tidak terlalu stabil untuk yang ingin berkeluarga gitu. Saya melihat ada sense di sini bahwa kamu sangat suka petualangan, dan itu membuat kamu menjadi tidak cukup cepat untuk settle down. Tapi itu kembali lagi kepada passion kamu, karena hidup cuma sekali kan, dan kamu mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri kamu semaksimal mungkin gitu. Dan melihat hal inilah yang mungkin kurang bisa diterima oleh pasangan kamu ya, pada saat mungkin kamu sudah berpasangan. Atau mungkin untuk kamu yang single, kamu lebih fokus terhadap hal-hal yang bersifat petualangan, hal-hal yang bersifat kebaruan, kesempatan gitu ya. Bukan hal-hal yang bersifat hubungan yang settle, hubungan yang stabil gitu, tidak. Mungkin itu yang memblok kamu saat ini. Sekarang kita akan lihat next in love. Bagaimana kamu grup 2 untuk next in love ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 2 please. Oke, sudah ada 2 yang keluar. The World, see? Wow, kamu memang suka traveling ya. Sepertinya kamu adalah seseorang yang sangat menyukai kehidupan. Jadi kamu sepertinya ingin tahu tentang kehidupan. Dan the Fool, nice. Mungkin kamu juga adalah seseorang yang spontan gitu ya. Seperti yang tadi An rasa bahwa kamu bukan orang yang suka rutinitas, bukan orang yang bisa berdiam diri di satu tempat gitu. Enggak, energi kamu tuh dengan the World, dengan the Fool itu sangat dinamis. Atau An bisa bilang bukan nggak bisa, tapi belum bisa untuk diam di satu tempat, berkeluarga, membangun keluarga gitu ya. Kayaknya kamu masih pengen merasakan dunia dengan the World dan the Fool di sini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for group 2. Tapi dengan hal inilah kamu akan bertemu dengan next in love ya dalam hidup kamu. Aku merasakan energi yang bebas, free di sini. See, King of Cups, nice. Kamu akan bertemu dengan energi ini ya. Ketika kamu berpetualang, ketika kamu menjadi the Fool ya, ketika kamu menjadi seseorang yang sangat berani gitu ya, mengambil petualangan. Di sini dilihat bahwa di traditional tarot biasanya adalah seseorang yang membawa bekal seadanya, kemudian ditemani oleh seekor anjing. Tapi di sini di Crystal Unicorn ini adalah seekor kucing gitu ya. Jadi An merasa bahwa kamu tuh adalah seseorang yang sangat mandiri. Dengan the Fool di sini kamu berani melakukan apapun ya, apa saja, karena kamu merasa tidak ada yang bisa melarang kamu. Kamu pengen ke kanan, kamu pengen ke kiri, walaupun sebenarnya kamu punya kebimbangan apakah itu yang terbaik untuk kamu. Next chapter in love ya, ketika kamu sedang berkeliling dunia. Amin. Atau sedang dalam traveling lah ya. Nggak harus dunia, tapi ini adalah sesuatu yang energi yang bebas, luas, lepas gitu. Kan merasa bahwa
dengan the world di sini kamu ingin merasakan kebahagiaan yang kamu dapatkan dari berinteraksi dengan dunia luar. Itu yang rasakan ya. Dan di next of love kamu, ketika kamu menjadi the Fool ya, dan kamu keluar ke the world tadi di sini, kamu akan bertemu dengan energi King of Cups. Nice. Energi King of Cups ini adalah energi yang penuh dengan perasaan, energi yang penuh dengan kasih sayang gitu ya. Dan dia juga sangat perhatian, penuh perasaan gitu. Melihat bahwa kamu akan menemukan seseorang yang seperti ini ya, yang bisa mengerti kamu. Jadi melihat bahwa kamu suka sesuatu yang bebas. Energi kamu tuh free, energi yang bebas. Kamu mungkin adalah juga seorang fire sign gitu ya. Kamu bisa Sagittarius, kamu bisa saja Leo ataupun Aries. Makanya kamu juga adalah seseorang yang memerlukan keseimbangan. Jadi kamu tidak bisa diatur begitu saja. Hanya orang-orang yang benar-benar mengerti kamu yang bisa menaklukkan kamu lah. Dengan King of Cups di sini, merasa bahwa kamu akan mendapat atau akan masuk energi seseorang yang bijaksana, empati, dan dia adalah seseorang yang dewasa dan loyal juga, dan sangat penuh perasaan di sini ya, dan perhatian. Dia juga supel, oleh karena itu mungkin dia akan bertemu dengan kamu pada saat kamu bertraveling nanti ya, karena merasa bahwa ada energi di outdoor di sini ya. Dengan The World, The Fool, dan King of Cups di sini, melihat bahwa dia akan menjadi seseorang yang setia, teman setia atau kekasih kamu nantinya. Dan dia sangat intuitif, sehingga dia dapat memberikan saran-saran yang baik untuk kamu ya. Dengan King of Cups di sini, next in love kamu adalah seseorang yang benar-benar dewasa. Kamu pun sebenarnya dewasa dengan King of Swords tadi ya. Mungkin kamu adalah seorang Gemini, Libra, atau Aquarius ya. Kemudian kita lihat lagi. What next in love for group 2? Thank you. What next in love for group 2? Thank you. Oh wow, Knight of Wands dan King of Wands. Tadian baru merasakan bahwa ada energi fire di sini dan sekarang dua-duanya keluar Wands. King dan Knight. Ya, mungkin kamu akan bersama dengan seseorang yang juga adalah fire element. Bisa mengimbangi rasa petualangan kamu yang besar, kecerdasan kamu, kemandirian kamu gitu ya. Kamu akan mendapatkan pasangan yang sama-sama independen. Di sini yang tidak melihat ada hubungan codependent gitu ya, yang saling ketergantungan, yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain gitu. Tidak, melihat bahwa ini adalah hubungan yang sehat, hubungan yang sangat mandiri satu sama lain. Dengan King of Wands dan Knight of Wands di sini adalah hubungan yang juga penuh hasrat. Kalau kita bicara tentang seksualitas, itu akan sangat berapi-api gitu ya. Akan merasa bahwa kamu akan mempunyai pasangan yang akan mengimbangi kamu dalam segi petualangan, dan itu akan membuat kamu bahagia. Kita akan lihat energinya dengan energi oracle di sini. Seperti apakah? Next in love kamu, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 2. Next in love for group 2 energy. Thank you. Angel of Strength merasa bahwa dengan nomor 50 di sini ya, atau equals to 5, sama dengan 5, melambangkan perubahan yang cepat, perubahan yang tidak pasti gitu ya. Kamu tidak suka sesuatu yang monoton gitu. Kamu juga mempunyai kekuatan untuk mengatasi semua perubahan itu ya. Begitu juga dengan seseorang yang akan bersama dengan kamu. Dia akan sangat bisa mengimbangi, berjalan bersama dengan kamu beriringan ya, jadi dia nggak akan ketinggalan gitu, dan kamu akan merasa sangat equal sama dia, sangat sepadan sama dia. Amin. Okay, what next in love for group 2? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide from Energy Oracle. Energy, what next in love for group 2? Thank you. Woo, door to value. Wow, nice. Dengan kegiatan kamu yang traveling ini bisa menghasilkan pentacles di sini karena ada door to value, di mana mungkin kamu bisa jadi guide ya sambil jalan-jalan gitu ya, tour guide atau apapun lah ya, atau bisa jadi YouTuber, vlogger gitu ya. Ketika kamu mendokumentasikan
jalan-jalan kamu kemana, traveling kamu kemana, seperti itu. Tapi door to value di sini An merasa bahwa kamu akan mendapatkan nilai-nilai yang baik dari hubungan kamu bersama dengan dia. Karena di sini ada strength dan di sini ada door to value ya. Dengan the Fool di sini ya, An melihat bahwa kamu akan mempelajari hal-hal yang baru dari seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu nanti ya. Dengan King of Wands di sini, dengan Knight of Wands di sini, dan King of Cups di sini ya, ini akan memenuhi atau menyeimbangkan kehidupan asmara kamu secara feeling ya. Kamu tidak lagi merasa kering atau tidak merasa, walaupun kamu tidak merasa kesepian, tapi mungkin kamu agak merasa kering kalau kamu sendirian gitu ya. Dan dengan door to value ini, dia akan menambahkan value yang akan berarti untuk kehidupan kamu di sini ya, dan juga akan menarik Pentacles An rasa dengan door to value di sini. Tapi ini bukan hanya tentang Pentacles, tapi juga tentang keseimbangan. Karena di sini ada angka 31 which is 4 ya. 31, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ini adalah tentang stabilitas ya. Bagaimana kamu yang awalnya mungkin kamu nggak suka sesuatu yang monoton, kamu nggak suka sesuatu yang settle down, kamu suka sesuatu perubahan, tapi ini hubungan kamu dalam kehidupan asmara kamu ini akan malah membawakan kestabilan untuk kamu. Kestabilan tanpa mengurangi rasa petualangan kamu yang An rasa di sini ya. Wow, nice. Ya, orang yang bersama dengan kamu adalah seseorang yang kuat nantinya, dan kamu juga akan menjadi kuat bersama dengan dia. Jadi An melihat bahwa kamu tidak akan ada permasalahan ya yang terlalu berat dengan kehidupan asmara kamu. Walaupun mungkin kamu adalah seseorang yang mandiri, kartunya ini An merasa bahwa kamu dan dia akan sama-sama equal ya, sepadan. Kamu dan dia akan sama-sama mempunyai independensi sendiri-sendiri, dan An melihat bahwa kalian berdua akan saling mengisi satu sama lain gitu ya. Oke, group 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please group 2. Hello. Oke, 1 keluar. Have patience. Love is patient and kind always. Nice. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, sudah ada yang terbalik di sini. Like attracts like. Wow, if you long for more love, be more loving. Oke. Kalian akan saling tertarik satu sama lain ya. Karena di sini ada like attracts like, tapi kamu akan diminta untuk bersabar. Dengan have patience di sini, kamu akan belajar mengenai nilai-nilai yang baru dengan hubungan ini. An merasa bahwa itu juga adalah salah satu nilai dari yang akan kamu pelajari, have patience ya. Atau kesabaran, karena cinta itu adalah sabar dan baik, selalu baik dan sabar ya. Kemudian juga like attracts like, di sini kamu akan saling mengagumi satu sama lain ya. Kamu saling menyukai dalam arti yang lebih dalam daripada cuma sekedar suka gitu. Dan ketika kamu menginginkan cinta, maka kamu diminta untuk lebih mencintai orang-orang di sekitar kamu, mencintai diri kamu sendiri yang pasti ya. Dan yang pastinya di sini An merasa bahwa kamu diminta untuk lebih bersabar ya terhadap apapun yang mungkin kamu merasa bahwa kok nggak berubah-berubah ya hidup asmara gue gini-gini aja. Well, di sini An merasa bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang itu dalam perjalanan kamu gitu ya. Bukan kamu harus berjalan kemana atau traveling kemana. Ini bisa juga menunjukkan sebuah indikasi bahwa kamu akan bertemu dengannya pada saat kamu traveling kemana, tapi juga bisa dalam perjalanan kehidupan kamu sendiri gitu ya. Jadi An melihat bahwa kamu akan menemukan seseorang yang akan sepadan dengan kamu karena like attracts likes. Oke? Sekarang kita akan lihat dari ini adalah charms ya. Karena tempatnya kecil, jadi An akan kocok di sini. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give charms for group 2. Kita akan buka untuk group 2. An akan ambil dengan menutup mata. Oke, yang jatuh saja yang An ambil ya. Clover, nice. Clover, keberuntungan. What? Kamu dapat unicorn. Yeay, kamu dapat unicorn.
Begitu juga dengan kartu tarotnya ya, menggunakan Crystal Unicorn. Di sini kamu dapat unicorn, berarti akan ada keajaiban di dalam kehidupan asmara kamu untuk next in love. Wow, blessings. Kamu mendapat blessings ya. Ini adalah Leontine dan ini adalah charm blessings ya. Blessings dengan King of Cups, di situ ada blessings. Kemudian ada ada turtle. Di sini An merasa bahwa dengan have patience di sini turtle walaupun alon tapi kelakon gitu ya. Ada sense bahwa kamu bisa saja menunggu gitu ya. Kamu mungkin sudah tidak sabar karena menunggu terlalu lama. Sesuatu itu akan membuahkan hasil dan kesabaran itu akan membuahkan hasil untuk kamu ya. Kemudian ada salib di sini. Mungkin saat ini kamu mempunyai beban atau saat ini kamu sedang punya beban mengenai kehidupan cinta kamu ya, entah apa itu, tapi itu akan berakhir dan berlalu. Just have patience ya. Sabar, sabar dan sabar. Ya, ini adalah charm keindahan ya. Dengan patience seperti juga lotus di sini dengan bunga lotus, bahwa dari lumpur pun sesuatu yang indah dapat bertumbuh atau berkembang ya. Dengan teratai di sini An melihat bahwa akan ada keindahan dan blessings. Wow, more blessings. More blessings untuk kamu dalam kehidupan cinta kamu ya. Kemudian kamu akan menemukan seseorang yang akan meraja di hati kamu di sini dan akan terjalin suatu hubungan yang An rasa akan lama ya, bukan hubungan yang hanya sementara karena di sini ada magnet juga. Dan magnetnya ini ada di cinta. Jadi walaupun kamu independen satu sama lain ya, An merasa dengan kemandirian itu kamu akan saling seperti magnet ya, walaupun kalian satu sama lain adalah pribadi yang independen, tapi kalian akan seperti magnet di situ. Dan ada wisdom juga di sini ya. Wisdom untuk menuntun kamu nih ya. Dengan Two of Swords tadi di depan, mungkin kamu adalah seseorang yang sering bimbang untuk memutuskan sesuatu dan kamu diberikan kebijaksanaan dan juga ada kemudi kapal di sini ya untuk mengemudikan atau memutuskan apapun yang kamu ingin lakukan di dalam hidup kamu. Lalu ada the Eiffel Tower di sini ya, mungkin kamu akan jalan-jalan atau traveling ke Paris dengan Eiffel Tower di sini di The World. Aku merasa bahwa mungkin kamu akan traveling ke sana. Amin. More clover, keberuntungan lagi di sini. More luck, dan ini juga ada kancing. Kamu akan mendapatkan pasangan yang sepadan, jadi benar-benar klop ya. Kancing dan lubangnya itu benar-benar klop sehingga segala sesuatunya akan menyatu. Kemudian kita akan lihat dari initial. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 2, please. Oke, ada M, ada W, ada E, ada Q, ada G, F, N, Y, R, D, I, Oke. Dan L. Oh, wow, An tidak lihat kata fearless di sini. Nice. Dan ini jatuh di the Fool ya. Kamu adalah orang yang fearless. Kamu nggak kenal takut, kamu nggak takut sama masa depan. Kamu tahu bahwa kamu akan mendapatkan masa depan. Kamu orang yang optimis ya. Dengan the Fool. Dan kamu percaya akan keajaiban ya. Dengan unicorn di sini. Oleh karena itu kamu adalah seseorang yang optimis. Dan di sini juga ada kupu-kupu yang rasa akan ada nilai-nilai ya yang akan merubah kamu nantinya setelah kamu dapat bersama dengan dirinya. Oke. Baik, itu saja yang An bisa bacakan dari reading kamu untuk grup 2. Semoga kamu menyukai video ini dan video ini dapat membantu kamu ya. Terima kasih sudah menonton dan sending you love and light. See ya. Halo, hai, Happy Souls, kamu adalah yang memilih grup 3 dengan bunga silver ini ya. Oke, bros bunga silver ini An taruh sini. Kita akan lihat dari Crystal Unicorn Tarot.
apa yang akan datang kepadamu dalam kehidupan cinta asmara kamu ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu saat ini seperti apakah kamu ya, dalam atau dari segi asmara dan cinta kamu. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for group 3. Thank you. 7 of Wands. Okay, Death. Wow. God, Holy Spirit, thank you. The Star, nice. Oke, saat ini An merasa bahwa kamu mungkin baru saja berjuang ya, dalam arti memperjuangkan hubungan kamu dengan seseorang mungkin ya, entah pasangan kamu ya, entah saat ini sudah menjadi mantan, tapi yang An lihat bahwa ada death di sini. Ada sesuatu yang memang harus berakhir. Ya, dengan death di sini bukan berarti sesuatu itu berakhir kemudian kamu selesai aja gitu, tidak. Kamu bisa memulai atau rebirth. Ya, lahir kembali atau memulai lagi dari awal. Bukan dengan seseorang yang sama, bukan berarti ya kamu harus bersama dengan seseorang yang sama, tetapi ini memberikan sense kebaruan ya. Kamu menjadi seseorang yang baru, kamu mempunyai energi yang baru untuk menggapai the star di sini. Ya, mungkin ini adalah file untuk kamu yang sebagian besar happy souls ya, mungkin yang baru putus, baru saja berakhir hubungan yang mungkin kamu sangat usahakan gitu ya, dengan 7 of Wands di sini ya. An merasa bahwa kamu adalah seseorang yang penuh perjuangan. Kamu bukan orang yang mudah menyerah, tidak juga kamu pesimis ya. Even kamu apabila pun tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sesuatunya terjadi, kamu tetap berharap. An melihat dengan energi The Star ini kamu sangat positif orangnya ya. Kamu mempunyai harapan-harapan yang indah dalam diri kamu sendiri untuk hidup kamu. Dengan The Star, kamu mempunyai keinginan untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Dan kamu juga berani memutuskan sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan untuk kamu ya. Kebahagiaan bukan berarti dari orang lain untuk kamu, tidak. Tidak diberikan tetapi diciptakan. Tetapi ketika kamu bersama dengan seseorang yang menyakiti kamu, membohongi kamu, kemudian juga bahkan menyakiti kamu dalam segi fisik gitu ya, itu sudah tidak baik. Jadi kamu berhak untuk memutuskan ya, apapun yang terbaik untuk kamu, karena bahagia itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke? Kemudian dengan 7 of Wands di sini, An merasa kamu juga adalah seseorang yang berani mempertahankan apa yang memang berhak kamu dapatkan. Kamu adalah seseorang yang berani bertindak ya, berani bertindak yang benar dengan 7 of Wands di sini dalam cinta ya. Misalnya nih, kamu diselingkuhin sama pasangan kamu. Kamu tidak akan menangis-nangis begging untuk dia kembali kepada kamu atau begging supaya dia nggak mutusin. Kamu adalah seseorang yang punya dignity, kamu punya martabat, kamu punya harga diri karena kamu menghargai diri kamu sendiri dengan 7 of Wands di sini ya. Kamu menghargai perasaan kamu, jadi ketika seseorang tidak menghargai perasaan kamu, mendingan mati aja gitu. Bukan orangnya ya. Maksud An di sini adalah perasaannya dimatikan saja gitu ya. Karena kamu nggak sudi, istilahnya nggak sudi dimadu lah ya. Sama siapapun itu ya, entah ini laki, entah ini perempuan, karena ini tidak ada gendernya, ini adalah sebuah energi. Dan death di sini adalah salah satu hal yang positif dari 78 kartu tarot ya. Walaupun death gitu ya, death itu kan kematian gitu, dan kematian itu bagi sebagian orang atau bahkan banyak orang itu menakutkan. Tapi death di sini An merasa bahwa ini adalah sesuatu yang positif untuk kamu, bahwa kamu berani untuk mematikan, memutuskan perasaan ya, apabila hal itu sudah tidak membahagiakan diri kamu lagi, dan tetap berharap, yang pasti itu. Tetap berharap, tetap berniat untuk mewujudkan keinginan kamu dengan The Star. Nice. Oke, sekarang kita akan lihat apakah ada yang memblok kamu ya. Yang memblok kamu dalam kehidupan cinta kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, thank you. Oh, 5 of Swords. God, Holy Spirit, thank you. The Hierophant. Okay.
Dengan energi ini, An merasa bahwa Five of Swords di sini menandakan bahwa ada perselisihan dan konflik yang mungkin terjadi dari hubungan sebelumnya. Entah hubungan sebelumnya itu adalah hubungan kamu sebelum kamu putus ini, ya, atau dari hubungan-hubungan sebelumnya yang mana kamu putus tapi tidak mendapatkan closure. Tidak mendapatkan kepastian atau tidak mendapatkan penutupan gitu ya. Satu acara itu kan pasti ada pembukaan dan penutupan gitu ya. Begitu juga dengan perjalanan hubungan kamu ya. Ada pembukaan tetapi tidak ada penutupannya gitu. Ini yang An rasakan. Jadi akhirnya kayak ada yang terblok di sini. Entah kamu mungkin untuk sebagian happy souls mungkin belum move on walaupun secara physically kamu sudah bersama dengan orang lain atau mungkin saat ini sudah putus gitu ya. Tapi secara pikiran, karena ini ada di level swords ya, level pikiran, masih mempunyai ganjalan, masih mempunyai energi di sini ya, yang terblok nih di sini. Masih memikirkan dan itu berada di alam pikiran kamu ya, sadar tidak sadar. Dan ini memblok kamu terhadap energi yang akan masuk ke dalam kehidupan cinta kamu. Jadi kamu harus selesaikan dulu nih, happy soul sendiri, yang harus menetralkan perasaan atau mengklirkan, menjernihkan semua dari masa lalu. Makanya di sini ada death. Rebirth. Rebirth itu berarti kamu lahir kembali. Jadi seperti polos lagi, seperti baru lagi gitu ya. Ada rebirth di sini. Dan dengan the Hierophant, An merasa bahwa kamu mungkin memang butuh memaafkan ya. Memaafkan masa lalu yang pasti di sini An merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu kamu ya. Dan ini akhirnya secara sadar tidak sadar memblok kamu nih, memblok kamu di masa depan kamu ini ya. Memblok kamu dari perasaan-perasaan yang positif di masa depan kamu. Walaupun kamu sebenarnya orangnya positif ya dengan the star di sini, tapi hanya saja energi lampau ini harus dibuang. Five of Swords di sini ya. Harus dibuang. Kamu maafkan semua apa yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Jangan bertanya-tanya lagi terhadap apa yang sudah selesai gitu ya. Yang kemarin selesai ya sudah selesai. Udah, kamu tutup dan kamu buka lembaran yang baru. Kamu tutup itu bukan berarti terus kamu bermusuhan dengan mereka, tidak. Tapi kamu menutup dalam arti kamu tidak berkomunikasi dengan mereka duluan ya. Ketika kamu berkomunikasi dengan mereka, intimasinya hanya sekedar sebagai teman. Itu saja yang mungkin An rasakan dari blokir ini ya. Karena An melihat dengan energi ini, kamu jadinya terpaku dengan energi yang mungkin kurang positif di sini ya. Dan dengan the Hierophant, kamu memang diminta memaafkan. Yang tadi An rasa bahwa kamu tuh orangnya sangat tradisional dalam arti, kalau ada pembukaan harusnya ada penutupan dong gitu ya. Tapi ketika hal itu tidak berjalan lancar seperti apa yang kamu inginkan ya, dan kemudian hanya putus aja di tengah jalan, itu ya sudah. Biarkan energi itu menjadi energi yang lampau dan sudah tidak ada di energi kamu saat ini. Sehingga kamu bisa maju, move on, tanpa energi-energi ini ya. Jadi maafkan apa yang ada di masa lampau, oke? Kemudian kita akan lihat what next in love untuk kamu ya. What next in love for group 3, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oops, thank you. Oh, Five of Cups. Si energi ini masih ada di saat ini dan mungkin di depan nanti ya. Kalau kamu tidak membuang, bukan berarti membuang dengan melupakan masa lalu, tapi dengan memaafkan ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What next? Thank you. Ace of Swords, nice. Ya, ada sesuatu kebaruan yang akan kamu alami nanti ya dengan Ace of Swords. Thank you. Knight of Wands, this is nice. Ada seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu dengan Knight of Wands di sini ya, yang berapi-api ya. Mungkin dia akan cepat sekali masuk ke dalam kehidupan kamu, tetapi itu akan membuka semangat baru, membuka motivasi baru dan inspirasi dan ide-ide baru ya. Dan pemahaman serta pengetahuan yang baru tentang kehidupan cinta kamu ya. Karena tidak selamanya semua apa yang mungkin sudah kamu usahakan, bahkan mungkin dengan pengorbanan tapi tidak lancar atau tidak berhasil, bukan berarti kamu tidak bisa berhasil ya kan. Masih ada 2 cups di sini ya.
Ya, mungkin kamu tidak lihat saat ini, tapi dengan energi ini, Five of Cups, merasa bahwa ini mengkonfirmasi energi yang sebelumnya dengan Five of Swords tadi ya. Apapun yang kamu rasakan, yang kamu rasa gagal di masa lalu ya, itu masih ada di dalam pikiran kamu gitu. Jadi secara alam bawah sadar itu kamu masih punya pikiran itu. Jadi maafkanlah karena kamu akan memulai sesuatu yang baru dengan Ace of Swords. Nice, ini seperti kamu akan mendapatkan inspirasi gitu ya, enlightenment, pencerahan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, move on, meninggalkan masa lalu, memaafkan masa lalu, dan hidup untuk hari ini. Dan datanglah si Knight of Wands ya. Di sini akan ada energi Knight of Wands yang penuh dengan hasrat gitu ya, dengan keinginan untuk bersama dengan kamu. Di sini adalah energi yang cepat ya, walaupun memang energi ini bukanlah energi king ya, tetapi ini adalah satu indikasi bahwa ini ada energi ini adalah energi yang penuh dengan passion, gairah gitu ya. Walaupun memang mungkin energi ini kurang stabil dari semua elemen, ini adalah yang paling tidak stabil ya, Knight of Wands, karena dia bisa saja bergerak cepat kemudian pergi. Lalu akan kita lihat lagi energi what next in love for group 3. Thank you. The Star, nice. Another the Star. You are a positive thinking person ya, nice. God, Holy Spirit, Archangel, thank you. Dan Ace of Wands. Wow, kenapa ya? Sepertinya merasakan walaupun beda ya dengan grup 1 dan 2, tapi ada energi yang kolektif di sini dengan optimisme, dengan sesuatu yang optimis gitu terhadap hubungan cinta dari happy soul semuanya. Amin. Mudah-mudahan optimisnya dapat membuahkan hasil nih ya. Dan dengan The Star dan Ace of Wands ini sepertinya Happy Souls dengan grup 3 ini mempunyai semangat baru ya untuk mewujudkan apa yang Happy Souls inginkan. Mungkin juga karena sudah ada energi Knight of Wands nanti yang akan masuk ke dalam kehidupan Happy Souls ya. Dan Ace of Wands di sini merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan bagus untuk kamu ya, untuk menutup semua lembaran yang ada di masa lalu kamu ya, untuk menjajaki sesuatu yang saat ini saja. Saat ini dan kemungkinan akan berlanjut di masa depan dengan The Star karena ada kesempatannya di situ ya. Kamu diberikan kesempatan dengan Ace of Wands di sini, kamu akan mendapatkan tuh. Kamu akan mendapatkan tongkat ajaib itu untuk mengubah kehidupan cinta kamu ya, mungkin dari sesuatu yang terasa seperti energi Five of Cups ini ya, kemudian berubah menjadi The Star, di mana ada prospek, di mana ada kesempatan untuk meraih apa yang kamu inginkan dan mewujudkan apa yang benar-benar kamu rasakan. Cinta yang memang untuk kamu, cinta yang mungkin sudah usang, sudah lama, yang ada di masa lalu, sudah biarkan saja, tinggalkan saja, dan kamu hidup untuk saat ini. Kita akan lihat energinya ya. Dengan energi Oracle di sini, bagaimanakah energi ya yang akan masuk ke dalam kehidupan cinta grup 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide untuk energinya untuk grup 3. Oh, ambil yang jatuh, broken heart. Iya, ini adalah energi kamu ya, yang rasa mungkin itu tadi kamu masih merasakan seperti ini ya, masih bayang-bayangi oleh broken heart kamu, walaupun ada The Star di sini ya, tapi ini sepertinya kamu memang belum move on. Mungkin kamu ingin move on, tapi secara alam bawah sadar kamu belum. Kamu masih sakit, kamu masih terasa. Ini sepertinya kamu butuh healing ya. Dengan broken heart di sini, rasa kamu butuh sesuatu yang akan menyembuhkan kamu ya, dimana mungkin kamu bisa sharing dengan teman-teman kamu atau mencoba memaafkan tadi ya, setelah apa yang pernah dilakukan di masa lalu ya oleh pasangan kamu. Dan broken heart ini akan berubah seperti ini, dimana tadi keluarnya seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah proses healing di sini.
Kalau dia terbalik, ini adalah proses healing. Dan An merasa bahwa healing kamu ini belum selesai. Oke. Jadi An merasa bahwa di sini akan ada seseorang yang masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Dia berani masuk ke dalam kehidupan kamu walaupun dia sebenarnya tahu kamu lagi proses healing. Mungkin ini adalah seseorang yang kamu kenal. Kemudian energi untuk grup 3, grup 3, what next in love? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Group 3, what next in love for group 3? Wow, happy family. Huhui, oke. Nice. Ya, mungkin kamu bisa fokuskan apa yang kamu rasakan ini ya dengan broken heart di sini, bahwa kamu masih mempunyai orang-orang yang sangat mencintai kamu ya, keluarga yang sangat mencintai kamu dengan happy family ini. Ya, kamu melihat segala sesuatunya bisa dari segi yang positif atau bisa dari segi yang negatif. Mungkin kamu merasa bahwa kehidupan cinta kamu tidak terlalu beruntung untuk saat ini ya. Tetapi dengan broken heart di sini yang sudah berarti healing dan ada energi baru yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, di sini An merasa bahwa kamu akan mempunyai kesempatan baru ini dengan Ace of Wands ya, untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Karena dengan Knight of Wands di sini, ini akan ada pergerakan cepat yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Dan dengan proses healing ini ya, dan happy family ini, An merasa bahwa keluargalah yang mungkin bisa mengobati luka hati kamu saat ini gitu ya. Entah apa yang kamu alami dengan broken heart di sini, tapi yang pasti kamu akan healing ya, kamu akan sembuh. Dan kamu jangan lupa bahwa di sekitar kamu masih banyak yang sangat mencintai kamu ya. Rekan-rekan kamu, keluarga kamu yang pasti dengan happy family, dan juga teman-teman, sahabat kamu, dan keluarga kamu ya. Karena keluarga tidak harus sedarah kan, sahabat juga adalah keluarga kita. Anyway, dengan happy family di sini An merasa untuk mewujudkannya bukan berarti sesuatu yang impossible untuk kamu, tidak ya. Happy family adalah sesuatu yang possible untuk kamu wujudkan. Tapi setelah kamu healing di sini, An merasa bahwa ketika kamu membuat atau menciptakan kebahagiaan kamu sendiri, bahkan kamu bisa menciptakan happy family atau menciptakan keluarga yang bahagia untuk kamu juga, ya. Bukan hanya di awang-awang atau di impian saja. Dengan The Star di sini kamu bisa mewujudkannya dengan penuh kepercayaan diri nih, Ace of Wands ya, bahwa kamu bisa meraih kesempatan ini dengan positif. Kemudian apa yang kamu alami bisa menjadi pelajaran yang baik, pelajaran yang bagus untuk kehidupan cinta kamu. Jadi kamu tidak akan mengulangi pattern yang sama atau mengulangi pola yang sama bersama dengan orang-orang yang sejenis atau yang mungkin tidak sepadan dengan kamu ya. Bukan dalam arti dia lebih rendah, bukan. Tapi tidak sepadan dalam arti nilai-nilai kamu dengan dia, visi misi kamu dengan dia, tentang hubungan gitu ya, itu tidak sama. Dan kamu akan menemukan yang sepadan dengan kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What next in love for group 3? What next in love for group 3? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give your answers for group 3. Thank you. Love who you are. Oh my God. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Ya, kamu dipenuhi oleh energi ilahi. Kamu layak, kamu pantas ya untuk menikmati segala sesuatu yang indah di dalam dunia ini. Kemudian ini ada gambarnya, dia sedang menikmati kehidupan ya, baik pasang dan surut. Ini seperti kapal kan gitu ya. Gelombang pasang, gelombang surut dinikmati saja. Karena itu adalah keindahan kehidupan. Ketika kamu bisa menikmati pasang dan surutnya, kamu akan menikmati kehidupan. Oke? Lalu satu lagi. Untuk love life, what next in love for group 3? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One more card please. Jadi An melihat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk kamu menciptakan kebahagiaan kamu ya. Oke, satu card. Wow,
Union of hearts. A love connections device explanation. Nice. Union. Ya. Dengan ini ya, love who you are. Cintailah siapa diri kamu, cintailah siapa kamu sejatinya ya. Cintai diri kamu sepenuhnya dan kamu akan menemukan union ini. Ya, the union of hearts ini adalah sebuah koneksi yang spiritual ya, sebuah koneksi dalam hati. Koneksinya bukan hanya karena melihat fisik, tapi karena kamu dan dia sepadan. The union of hearts ini adalah sebuah koneksi cinta ya, yang tidak membutuhkan syarat atau apapun lah ya. Kenapa kamu mencintai aku, kenapa aku mencintai kamu, nggak butuh. Karena ini adalah union of hearts atau persatuan hati. Oke. Jadi kamu akan sampai ke titik ini ya, apabila kamu bisa benar-benar mencintai diri kamu apa adanya, menjadi diri kamu seperti sejatinya kamu ya. Bawa aja kalau gitu. Karena ternyata glare ya. Oke, ini adalah kartu kamu ya. An juga akan ambil charmnya. Dan ini adalah charmsnya. Tempat charmsnya. Karena kecil seperti ini, jadi An akan kocok saja di sini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. Ups, sudah ada yang keluar. Oke. Tidak An lihat ya, An tutup mata. Banyak. Oke, kita akan lihat. Ups. Wow, ada silet. Ya, ada sesuatu yang harus kamu cut ya. Kamu putuskan, kamu potong saja ya. Perasaan apapun itu kamu putuskan saja karena tidak seimbang dengan apa yang kamu rasakan ya. Nice, putuskan dengan fearless. Jangan ada ketakutan ketika memang itu tidak membawa lagi kebahagiaan kepada kamu. Ketika itu tidak memberikan keindahan di dalam diri kamu ya. Tanpa takut kamu harus memutuskannya. Karena ini bukan sesuatu yang terbaik untuk kamu. Karena yang terbaik adalah cinta. Mungkin hubungan kamu itu membuat kamu merasa tidak mencintai diri kamu, bisa saja ya. Karena An melihat dengan love who you are, ini mungkin juga kamu kurang mencintai diri kamu disebabkan oleh seseorang atau pasangan yang bersama dengan kamu. Karena love itu infinite seperti ini ya harusnya ya. Cinta itu tidak berkesudahan. Jadi cinta pada diri kamu sendiri juga tidak berkesudahan. Kamu harus mencoba untuk belajar mencintai diri kamu seperti ini, tidak berkesudahan. Infinite. 2 kunci di sini, An melihat bahwa ini adalah kunci hati kamu ya. Ini kunci hati kamu, bagaimana kamu mengenali diri kamu sendiri melalui kunci ini ya. Kamu bisa mengenali diri kamu sendiri dan juga ini kunci untuk happy family, untuk membangun happy family ya. Itu An lihat bahwa kamu membutuhkan sesuatu ya yang berasal dari diri kamu sendiri, yaitu cinta dari dalam diri kamu sendiri. Kuncinya adalah cinta diri sendiri dan cinta akan mimpi kamu. Jadi jangan takut bermimpi ya. Kemudian, wow, kamu diberkati keberuntungan sampai 3 kali. Lihat tuh, ada clover di sini, 3 clover. Oke. Kemudian ada burung di sini ya. Kamu harus membebaskan diri kamu seperti apa adanya, siapa kamu. Jangan terikat, jangan terkekang akan keinginan orang lain. Kamu adalah kamu dan kamu akan bersama dengan seseorang yang benar-benar mencintai kamu ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, bukan menjadi orang lain ya. Di sini juga ada burung ya kan. Ada 2 di sini ya. Kalian akan sangat saling sepadan, cocok gitu ya, saling menemukan. Saling menemukan dan ada crown di sini. Kamu akan menemukan seseorang yang akan meraja di hati kamu ya, bukan seseorang yang akan menyakiti kamu lagi. Amin.
Dan dengan langkah kaki ini kamu diminta untuk melangkah dengan keyakinan ya, keyakinan akan diri sendiri, keyakinan percaya diri ya yang pasti. Wow, ini ada lagi burung. Ini sangat menegaskan bahwa kamu harus berani dan bebas menyatakan siapa diri kamu, menjadi diri kamu sendiri, dan jangan takut karena kamu dilindungi ya, mungkin oleh leluhur kamu atau oleh siapapun yang kamu percaya melindungi kamu ya, yang maha kuasa, malaikat atau siapapun itu. Dan ada dragonfly. Wow, ini adalah charm untuk spirit. Kamu dilindungi oleh spirit, good spirit ya, yang akan membawa kamu menemukan sepatu kaca. Wow, kamu mendapatkan sepatu ya, mendapatkan pasangan yang akan sesuai untuk kamu. Di sini aku teringat sama cerita Cinderella. Kamu akan menemukan seseorang yang akan pas dengan sepatu ini, karena kita tidak bisa memaksa kaki masuk ke dalam sebuah sepatu ya. Jadi kita tidak bisa mencocok-cocokkan diri. Tapi kalau itu memang pas untuk kamu, ya itu memang untuk kamu ya. Dan ini ada bell, akan menandakan sesuatu. Jadi kamu akan mengetahui ketika kamu bertemu dengan dia atau ketika dia masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Dengan bell di sini karena itu akan menjadi seperti sesuatu yang magic. Wow, sesuatu yang ajaib untuk kamu. Bell dan unicorn adalah tanda ketika keajaiban datang kepada kamu. Amin adalah ketika dia datang. Ini juga sebuah bentuk proteksi. Tangan ini ya. Kamu diberikan perlindungan dari mungkin orang-orang yang mungkin menyakiti kamu ya sebelumnya, dan kamu juga berbeban ya dengan perasaan-perasaan itu. Dengan salib di sini ada beban yang akan rasa mungkin masih ada ya, karena kamu harus healing dulu, melihat dengan keadaan hati kamu ya, kamu harus healing dulu, dan itu akan membawakan kebahagiaan untuk kamu ya, kebahagiaan, keindahan ya, dengan charm bungaan ini, keindahan dan juga kestabilan. Dengan tapal kuda seperti ini, ketika kamu benar-benar sudah mencintai diri kamu sendiri apa adanya, dan kamu sendiri dapat menghargai dan menjadi hadiah untuk diri kamu sendiri dengan ribbon di sini. Karena kamu akan mendapatkan hadiahnya berupa happy family yang akan kamu bangun sendiri nantinya ya. Kita akan lihat dari inisialnya. Siapakah person kamu itu ya? Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answer for group 3. Oke. Oke, ada D, ada S, Q, W, T, G, O, D lagi, double D mungkin ya, V, S lagi, double S, kemudian M dan Q lagi, double Q. Jadi ada V, O, M, G, T, dan W, kemudian ada D ya, double D, dan double Q juga double S. Ini adalah inisial Your Next in Love. Semoga ini dapat membantu kamu ya, dan An harapkan Happy Souls menyukai video reading ini. Terima kasih sudah menonton, dan sending you love and light. See ya!